Stephen Dimitri Georgiou lahir pada 21 Juli 1948 di jantung kota London. Terlahir dari ayah berdarah Siprus Yunani dan ibu berdarah Swedia. Stephen tumbuh di lingkungan yang kaya akan keberagaman budaya. Keluarga mereka mengelola sebuah restoran kecil di Shaftesbury Avenue, pusat teater di London, yang mempertemukan mereka dengan berbagai lapisan masyarakat. Sejak kecil, Stephen akrab dengan hiruk-pikuk kota besar, seni dan musik yang mengalun dari panggung ke panggung teater di sekitarnya. Di usia muda, Stephen menunjukkan bakat luar biasa dalam bermusik. Ia belajar bermain piano dan gitar secara otodidak. Menulis lagu pertamanya saat masih remaja. Musik menjadi pelarian dan ekspresi dirinya. Dengan nama panggung Cat Stephen, ia menamaki dunia musik profesional pada pertengahan tahun 1960-an. Suaranya yang khas dan lirik-liriknya yang mendalam segera menarik perhatian publik. Lagu-lagu seperti Matthew and Son dan Whitworth melambungkan namanya ke puncak ketenaran. Kesuksesan yang datang bertubi-tubi, tur konser, rekaman album, dan wawancara media menjadi rutinitas sehari-hari. Namun di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu, Stephen merasakan kekosongan yang semakin lama semakin menggerogoti jiwanya. Kehidupan selebriti yang penuh dengan glamor ternyata tidak mampu mengisi kehampaan batinnya. Ia mulai mempertanyakan makna dari semua pencapaian tersebut. Apakah ini tujuan hidupku? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar ketenaran dan kekayaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus menghantui pikirannya. Pada tahun 1976, sebuah peristiwa mengubah hidupnya secara drastis. Saat berlibur di Malibu, California, Stephen memutuskan untuk berenang di laut. Tanpa disadari, arus kuat menariknya semakin jauh dari pantai. Ia berjuang melawan ombak, namun tenaganya mulai habis. Di ambang putusasaan, ia menyerah dan membiarkan tubuhnya terbawa arus. Dalam kondisi setengah sadar, ia berbisik seraya berdoa, "Wahai Tuhan, jika Engkau menyelamatkanku, aku akan mencari jalan-Mu." Tak diduga, tak lama setelah itu sebuah ombak besar menghantamnya, mendorongnya kembali ke pantai. Ia pun selamat. Namun, benar-benar pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Kembali ke London, Stephen menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Saudaranya, David, teringat akan perjalanan spiritual Stephen dan memutuskan untuk memberinya sebuah hadiah istimewa, sebuah salinan Al-Quran. Mungkin ini bisa membantumu menemukan jawaban yang kau cari, kata David sembari menyerahkan kitab suci tersebut. Awalnya Stephen ragu. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen dan tidak begitu mengenal Islam. Namun rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mulai membaca. Setiap malam ia tenggelam dalam ayat-ayat Al-Quran, merenungkan maknanya. Ia terpesona oleh keindahan bahasa, kedalaman filosofi, dan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Konsep tentang keesaan Tuhan, tanggung jawab pribadi, dan kehidupan setelah kematian sungguh menggugah kesadarannya. Selama berbulan-bulan, Stephen menjalani proses refleksi diri yang intens. Ia mulai melihat kehidupannya dari perspektif yang berbeda. Kesuksesan materi dan ketenaran tidak lagi menjadi prioritas utamanya untuk sekarang ini. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dalam sebuah wawancara ia pernah berkata, "Aku memang memiliki segalanya, namun aku tidak merasa memiliki apa-apa," kata Stephen.
Pada tahun 1977, dengan keyakinan yang mantap, Stephen memutuskan untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Keputusan ini sungguh mengejutkan banyak pihak, termasuk para penggemarnya dan industri musik pada umumnya. Banyak yang tidak mampu memahami alasan di baliknya, bahkan ada yang mengkritiknya habis-habisan. Namun, Yusuf tetap berpegang teguh pada pilihannya. Baginya ini adalah perjalanan personal menuju kedamaian batin dan pemahaman diri. Setelah masuk Islam, Yusuf memutuskan meninggalkan dunia musik. Ia merasa bahwa gaya hidup sebelumnya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kini ia anut. Yusuf fokus pada pendidikan agama, mendalami ajaran Islam dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga aktif dalam kegiatan filantropi, mendirikan sekolah dan lembaga amal untuk membantu sesama. Mulai berbagi inisiatif sosial, Yusuf berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Perjalanan Yusuf Islam adalah kisah tentang transformasi diri yang mendalam dari seorang bintang rock yang bergelimang harta dan popularitas, menuju seorang individu yang mencari kedamaian batin dan tujuan hidup yang sejati. Kisahnya menunjukkan bahwa pencarian makna adalah proses yang personal dan unik bagi setiap orang. Bagi keluarga dan teman-temannya, perubahan yang dialami Yusuf awalnya sulit dipahami. Ibunya Ingrid mengkhawatirkan keputusan putranya. "Apakah kau yakin dengan pilihanmu?" tanya ibunya penuh dengan kekhawatiran. Yusuf meyakinkannya dengan lembut. "Ibu, aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Ini membuatku merasa lebih dekat dengan Tuhan." Beberapa teman musisi merasa kehilangan sosok kreatif yang inspiratif. Mereka berharap Yusuf akan kembali ke dunia musik. Namun Yusuf menjelaskan bahwa musik dalam hidupnya kini memiliki makna yang berbeda. "Aku tidak meninggalkan musik. Aku hanya mencari cara baru untuk mengekspresikan diriku yang sejalan dengan keyakinanku," ujar Yusuf. Akhirnya, setelah lebih dari 2 dekade menjauh dari industri musik, pada awal tahun 2000-an, Yusuf kembali dengan semangat baru. Ia merilis sebuah album yang berisi lagu-lagu bernuansa spiritual dan pesan-pesan perdamaian. Musiknya kini menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai universal tentang cinta, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam lagu Peace Train, misalnya, Yusuf mengajak pendengar untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai. Lirik-liriknya menggugah kesadaran tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Kembalinya Yusuf ke dunia musik disambut hangat oleh banyak pihak yang melihat transformasinya sebagai inspirasi. Kisah Yusuf Islam mengajarkan kita tentang pentingnya mendengarkan suara hati dan keberanian untuk mengikuti panggilan jiwa. Di tengah gemerlap dunia yang menawarkan segala kemewahan, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal materi. Perjalanan spiritualnya adalah refleksi tentang pencarian jati diri dan tujuan hidup. Melalui transformasinya, Yusuf menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, bahwa manusia memiliki kapasitas untuk tumbuh, belajar, dan menyesuaikan diri dengan pemahaman baru. Ia juga menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati. Meskipun memilih jalan yang berbeda, Yusuf tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Kisah Yusuf Islam adalah pengingat bagi setiap orang bahwasannya memiliki perjalanan unik dalam mencari makna hidup. Tantangan, kegelisahan, dan pertanyaan yang kita hadapi adalah bagian dari proses tersebut. Dengan membuka hati dan pikiran,
kita mungkin menemukan jawaban di tempat yang tak terduga. Semoga kisah tersebut bermanfaat. Apabila suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, silakan untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.